semuanya, kembali lagi bersama gue Raisa di Raisa Chu. Yes. Thank you. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang gue mau cerita dulu nih first impressionnya. Menurut gue dia adalah seorang crowd master. Jadi gue sering banget manggung, terutama di pensi-pensi, terus habis itu ada dia manggung di pensi itu juga. Dan gue selalu ngelihat dia bisa benar-benar nge-comment semua audience ngelakuin apa yang dia suruh, dan setiap performance pasti beda-beda terus. Dan ini ada satu hal yang paling gue ingat, waktu itu kita pernah tour, udah lama banget, tour beberapa kota gitu. Terus itu kan pasti satu hotel kan, terus gue keluar dari lift, dia baru mau masuk lift, oh Raisa mau kemana? Mau ke kamar, gue udah mau ngantuk gitu. Terus oh oke, gue mau nge-gym. Terus habis gitu gue kayak dalam hati, oh kalau jadi artis tuh kalau di hotel harus nge-gym. Itu adalah first impression gue sama dia. Kalau jadi artis di hotel harus nge-gym. Dan itu sampai sekarang nggak gue lakuin. Wah, Luar biasa. wah, saya terhura. Itu, Raisa, itu tempat saya di situ. Makasih Raisa. Gila. Gila. Ya. Raisa. Ya. Gila loh. Ini Gimana nih opening kita? Openingnya keren banget. Kasih lah. Enggak, tar dulu. Dia mau datang aja gue seneng banget. Raisa, thank you banget mau Thank you datang loh, udah ngundang kita. Gue yang thank you banget. Itu tadi first impression Raisa. Yes. Sekarang first impression gue. First impression gue sama Raisa, betul sekali. Ketemu pertama itu waktu tour kita 2011-an atau 12-an. Iya, 11-12. Raisa masih so newcomer banget waktu itu, right? Dan waktu itu gue ada Once, ada ya pokoknya ada beberapa artis tua lah. Iya, dia masih muda banget waktu itu, masih ya 10 tahun yang lalu ya. Iya. Dan kita di bandara, gue inget banget. Raisa tuh ini apa? Sangat menyendiri gitu. Kita yang Pembantu baru vibes lah ya. iya, gue yang sama Once yang kayak, ayo kita temenin, kesian nih. Aduh makasih, seneng banget loh. Terus gue langsung inget, Raisa langsung ngeluarin, kita selfie. Ngeluarin iPad, kita selfie bareng waktu itu. Oh iya, pokoknya itu impression gue pertama sama Raisa. Kita selfie bareng pakai iPad loh. Masya Allah, Ingat gak? keren banget. Enggak. Tapi Nah, gue juga yang tadi Lilith juga gue nggak inget of loh. course itu sangat minor. Enggak, tapi kita pernah di acara itu juga kita selfie pakai Polaroid gitu, itu masih ada. Punyanya Raisa? Masih ada Hasilnya? Ada di Masih rumah. ada? Oh, tepuk tangan buat Raisa hari ini mau mampir. Raisa Andriana. Yes. Baru saja merayakan ulang tahun ke-31. Welcome to the 30s. Oh, udah lewat ya, udah 1 tahun lewat 30s ya. Iya, kan tapi kemarin kan nggak kehitung lah. 2020 nggak dihitung kan? Iya, cancel year ya, semuanya di cancel ya pokoknya. Bener. Waktu kecil dipanggil Sasha. Sasha. Really? Iya, Sasha. Like Kan- Sasha Fierce. Sasha kan Raisa gitu, jadi Sasha gitu. Tapi Itu yang manggil bokap. nggak inget sih. Jujur waktu kecil banget. Tapi Ini kok juga cerita. Oh, oke. Nah terus karena nggak bisa ngomong Sasha, ngomongnya Yaya, terus jadi Yayakan sampai gede. Apakah takut udah gede terlalu micin gitu? Mungkin kayak, duh ini sponsor nih gitu. Jangan nanti ini nutup kesempatan kamu buat brand lain Untuk gitu. micin-micin yang lain gitu ya. Benar. Oh itu Sasha. Jadi Iya. tapi jadi Yaya dipanggil Iya. kan akrabnya Yaya sekarang. Lahir bulan apa tadi lo? 6 Juni 90. Gemini. Gemini. Oh, dapat hadiah Gemini tadi kita baru lihat dari Bapak Legend Ahmad Dhani. Bapak Gemini Indonesia. Dhani Gemini. Dhani Gemini kan? Dhani Gemini. Oh, Dhani Gemini. Pantesan aja dia ngirim. Gemini. Jadi dikirim apa coba ceritain. Dikirim kolase gede banget ya, segini. Segini. Semua foto-foto Gemini hebat seluruh dunia. Termasuk ada fotonya. Terus ada foto aku, Raisa Andriana gitu. Pas pertamanya typo, gue protes, Mas Andriana, oke. Aku benerin katanya. Udah dipajang?
Belum, baru nyampe, masih bingung mau dipajang di mana gitu. Wah, itu lo dikirimin sesuatu lo dari Mas Dhani Legend itu ya. Bisa dilihat di sini. Insert nanti ada fotonya. Iya. Nggak. Ya, gue manggilnya Yaya apa Raisa Yaya aja sih aja mendingan. lah, Yaya aja. Yaya aja ya, lebih akrab ya. Gue mau ini dong flashback dikit ya. Kita tuh sebenarnya sering sepanggung, Sering banget. tapi jarang ngobrol gitu. Nah baru sekarang nih gue pengen ngobrol sama lo, ceritain awal karir. Standar lah. Standar ya, awal karir. Dari kapan sih Yaya demen nyenyong? Sebenarnya dari kecil banget. Tapi pokoknya yang pertama kali manggung yang aku ingat itu adalah kelas 3 SD Di mana? di sekolah. Pokoknya dulu Bawain paduan lagu suara apa? kan, bawain lagu Hero. There's a hero. Oh right. Itu Kelas 3 SD udah bawain lagu Hero. kelas 3 SD. Gua Itang Yunas. Tahu nggak? Tahu yang mana? Cek gitu. Aku Nggak tahu. cinta padamu, itu gue pertama kali manggung. Wow. SD kayaknya. D. Tapi nggak sekecil lu sih, kelas 3 SD udah manggung lu. Yang manggung di sekolah. Oke lanjut. Jangan anggap di panggung. Terus ya udah abis itu paduan suara terus mulai ngeband. Nah tapi dulu tuh di sekolah kita nggak terlalu banyak yang bisa main alat musik. Nah yang jago-jagonya itu tuh pada Udah ngeband. musiknya tuh kayak metal, rock kayak Era gitu-gitu itu kayak bikin band-band mereka Dream Theater, Metallica kayak gitu-gitu. Terus oke. yang bisa nyanyi cuma gue doang. Jadi mereka terpaksa punya vokalis gue terpaksa punya anak band mereka gitu. Sehingga kita setiap manggung gue nangis karena nggak pernah lagu gue dibawain. yang pengen lu nyanyiin Iya, gitu. gue kan pengennya kayak Brian McKnight, nggak bisa. Terus Karena temen-temen yang lain nggak ke situ dengerinnya. Terus Tapi- kalau misalkan kalau misalkan kuncinya ketinggian, kerendahan, nggak bisa naiknya. Mereka nggak. Iya, nggak jadi lebih- gue terpaksa harus Lempeng. falset, iya bener. Jadi gue harus terpaksa falset atau enggak kayak rendah banget gitu. Itu adalah perjuangan aku. Berarti basically Nggak, Ding. lo anak band dong dulunya. Anak band. Gue pernah denger emang dulu sempet di Viera apa gimana sih? Jadi dulu kita berdua doang, namanya Andante. Andante. Jadi cuma piano vokal doang. Terus Siapa tuh yang main? pianonya Kevin, terus vokalnya gue. Jadi kayak Entar dulu itu apa ya? lu SMA itu apa SMA, ya SMA. ketemu Kevin bikin piano dan Iya, ketemu dari Facebook lagi karena nyanyi-nyanyi gitu kan. Terus kayak, oke, bisa nggak ini yuk kita nyanyi. Udah terus kita bikin lagu kayak gitu-gitu kayak ya normal aja gitu. berdua. Berdua. Oke, terus Terus dulu sih arahan musiknya tuh kayak Kahitna gitu kali ya. Ya, Pokoknya kayak pop manis lah. Iya, pop manis. Iya. Indonesia gitu. Ya udah di situ tuh kayak gue melihat pencerahan, wah masa depan gue di musik cerah nih gitu ya nggak sih. Terus tapi ternyata nggak work out sama Andante itu karena ya tiba-tiba mau jadi band lah, terus tiba-tiba karakter musiknya beda lah apa segala macam. Terus gue waktu itu dengan berat hati harus mengundurkan diri dari band itu. Oh. Tapi dari Andante ke bentuk band dong. iya, dari Andante ke bentuk band yang Jadi akhirnya nama? jadi Viera. Oh, belum namanya Tapi belum Viera. belum. Apa dulu namanya itu? Yang Masih apa? Andante waktu itu. Oh, masih namanya. Andante. Tapi udah nggak berdua lagi dengan format band. Format band. Lu terus mengundurkan diri Iya, ya? soalnya kayak ya pokoknya banyak deh yang kayaknya nggak cocok gitu sama gue. Ya, tapi maksudnya pas lo denger Viera juga kan nggak mungkin kan ibaratnya gue jadi vokalisnya kan kurang cocok gitu. Berarti setelah Jadi dulu tuh Yaya udah cabut, kayak gitu. itu nyari vokalis dong berarti si Viera. Atau gimana kondisi? Atau ganti format? Ya kayaknya mungkin udah ada kali ya sebenarnya, cuma kayak masih Penyesuaian gitu. Ya maksudnya kayak masih ganti-ganti gitu-gitu. Iya, tapi di scene-nya kan maksudnya udah ada banyak vokalis-vokalis mungkin ya. Tapi gue sendiri kayak nggak cocok banget ada di scene itu gitu ngerasanya. Dan juga gue ngerasa nggak bisa maksimal. Cuma kebayang nggak sih bagi anak SMA, SMA menuju kuliah, enggak deh, SMA masih. Terus udah dihadapkan dengan itu semua, gue tuh kayak
pada saat itu tuh keputusan terbesar lah yang gue buat di dalam kehidupan gue untuk cabut. keluar dari band itu kan. Lumayan dilema karena Iya, soalnya itu kan udah hampir sign artis kan sebenarnya. Iya, maksudnya kayak udah promising banget lah. Udah Dan gitu memutuskan untuk cabut dari band itu kan lumayan. Ini harusnya bisa gue gede nih di sini, tapi gue ngambil keputusan. Dan emang gede kan pada saat itu pas gue juga kasarnya belum jadi apa-apa. Asik. Viera udah keluar gede, tapi pas mereka keluar justru gue makin udah fix sih, gue nggak mungkin dengan ada di sini, ada di situ. Dan gitu. emang keputusan lu ternyata tepat sekali. Alhamdulillah. Tepat sekali, everybody. Tapi lumayan ini ya, maksudnya lumayan. Ya keputusan berat waktu itu berarti untuk cabut gitu. Iyalah, apalagi ya maksudnya kita masih SMA gitu, itu kayak keputusan terberat banget. Terus sempat jadi wedding singer gitu? Sempat, tapi gimana sih? Pokoknya wedding, ulang tahun, terus di kafe gitu. Gue juga job pertama gue tuh manggung kawinan, maksudnya gue SMA. Oh ya? Untuk pertama kali dibayar itu kawinan. Dibayar berapa waktu itu, ingat? 25.000. Weh. Amazing. Raisa, job pertamanya? Aku job pertama yang dibayar itu. Yang dibayar gitu. Nah, pertama kali dibayar itu sama Om ADMS. Waktu itu aku disuruh sama papanya Kevin, aku disuruh ngisi demo buat lagu Visit Indonesia gitu. Yang ngisi vokalnya Raisa. Aku tapi buat demonya. Oh, buat demonya. Terus nggak tahu yang nyanyiin akhirnya siapa. Dibayar? Tapi itu aku dibayar gede loh, 400.000. Wah, lebih gede dari gua, lumayan. Oke. 400.000 tuh itu tahun berapa ya? Itu gua masih SMA kan. Tuh anak SMA megang 400.000 padahal buat demo doang. Kayak 12 tahun ya. Berapa? Lebih 15 tahun lalu. Ya maksudnya itu buat demo doang. Iya. Abis itu yang nyanyi benernya tahu nggak siapa? Nggak tahu lagi. Mungkin ntar kita Google ada kali. Dan waktu itu dibayar sama papanya Kevin Julio. Kevin Aprilio ya. Oke, Raisa. Yes. Nah, lo tadi sedikit sejarah. Tapi lo ada basically musik atau belajar musik itu nggak sih? Enggak sih. Soalnya gue tuh dari dulu banyak banget cita-citanya, jadi emang anaknya nggak terlalu fokus gitu. Dan juga aku nggak yang tipe I wanna be a star gitu. Jadi kayak agak pemalu, lebih introvert gitu, sehingga kayak late bloomer gitulah. Sampai pada akhirnya pas SMA itu ngeband, aku baru kayak ini kayaknya kalau di panggung nih gue lebih pede nih daripada kalau gue dalam kehidupan nyata gitu. Kayak gue seneng deh gitu. Iya kan tadi gue cerita kalau di panggung kan lo kayak bisa menguasai. Iya. Soalnya waktu kita di bandara kan lo kayak pemalu banget, anaknya yang menyendiri gitu kan. Kita juga mau deketin jadi kagak ini mau diajak ngomong. Tapi kalau di panggung ternyata lo tadi bilang lebih kayak apa ya? Soalnya kalau di panggung tuh gue kasarnya tuh gue tahu ini expertise gue gitu. Jadi gue tahu nih gue nyanyi bakalan bagus, lagu-lagu gue orang-orang suka gitu loh. Gue kayak udah ada base-nya untuk percaya diri. Terus ya udah jadinya aku bisa gitu. Jadi pas aku pertama kali nyanyi kayak di kafe apa segala macem tuh, ibu sama ayahku tuh kayak nggak percaya gitu. Kok bisa? Emang ayah bisa di atas panggung bisa ngomong gitu. Bisa loh ternyata gitu. Oh gitu. Aneh sih tapi nyata. Wow. Ya. Terus ketemu anak-anak Ran? Ketemu anak-anak Ran tuh jadi waktu SMA kuliah? juga. SMA? Waktu SMA mereka juga belum punya album. Drummernya Ran yang dulu tuh Ildo itu kakaknya sahabat aku di sekolah. Jadi kenal. Terus habis gitu mereka sempat juga kayak akustikan di acara ulang tahun, di acara apa kayak gitu. Terus tuh aku nyanyi ikutan gitu, kayak nebeng-nebeng. Nah terus akhirnya mereka keluar album meledak, panggung di Java Jazz. Terus aku akhirnya bantuin jadi backing vokal beberapa kali dari Road to jadi backing vokalnya Ran. Sama di Java Jazz. Waktu di Java Jazz. Ada DVD-nya. Wow.
sama Asta ya. Jadi pertama yang menemukan untuk diajak itu si Asta atau gimana Nah, sih? akhirnya kita itu kan udah kenal tuh sama Astono. Terus habis gitu ternyata kita sekampus pun. Sama Asta. Gitu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol. Terus mungkin gue di kampus juga udah ngeband terus. Binus ya? Binus. Oke. Binusian. Terus Oh, Binusian ya namanya? Binusian. Oke. Terus ya udah akhirnya sih. Ikajian gua. Ikajian. Ikajian deh lu. Ya. Terus ya udah pernah juga kayaknya main di kampus terus Asta yang gitaran. Tapi Lupa. udah samaran kan Astanya, Iya, maksudnya udah. bantuin Raisa juga. Terus ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol, lo mau nggak gue produserin gitu? Mau gitu. Padahal kan juga dia nggak pernah produserin orang juga. Gue Jadi juga kemudian abis itu diproduserin sama Asta sama album pertama sama Asta yang sama sudah. yes Itu Handy Rio Ada Soul berapa Vibe. lagu sih? Berapa ya? 11 ya? 9. Semua lagunya ciptaan Yaya atau gimana? Kita workshop bareng sih. Ada yang Iva Fahir yang nulis. Oh, Iva. Terus ada Iva kan manajer. bukan. Iva dulu Malik. Oh, Keyboardis. yang main keyboard Iya. Malik. Ya. Terus Kalau gue ya dia iya. Terus ada yang Rio, apal arti menunggu Rio ya. Rio sama Handi Soul Vibe waktu itu. Pokoknya single pertamanya yang Tapi serba salah ya sama yang aku. klipnya ada kura-kuranya kan. Iya. Ya. Kok inget sih? Itu gue punya channel Astro TV, muternya lagu lu mulu. Iya. soalnya. Luar biasa. Itu album perdananya sampai Yes. ke negara tetangga Iya. sukses. Alhamdulillah. Iya. Ya Sampai kali ya. live di Singapura. Oh Apa iya, gimana benar. ceritanya? Itu konser pertama kita malah. Jadi kita Bukan di Indonesia kita? jadi beberapa gimana? bulan sebelum kita konser di Indonesia tuh 2015 ya, 14. Itu kita dapat undangan ke Singapura ternyata untuk bikin show sendiri. Gara-gara si album yang pertama itu. Kita udah 2 album waktu Oh, itu. udah album Udah kedua 2 itu. album. Manggung Terus di Esplanade atau di mana biasanya? di Star Theater. Itu undangan dari Singapurnya. Iya, Terus penonton berbayar atau gimana tuh? penontonnya berbayar, nasi Dan kotak. Enggak, beneran penonton beneran. Nasi Terus kotak, juga bayar nasi kotak. bayar biar mereka tepuk tangan. Enggak, ding. Jadi mereka Oke. mereka benar-benar ngundang gue dan gue tidak menyangka bahwa itu adalah sebuah konser gitu. Akhirnya kita ya udah siapin serius, kita bikin aransemennya diganti, terus juga gue sotoy banget sih sebenarnya pada saat itu kalau gue lihat-lihat lagi ya. Kayak apa coba? Kenapa? Ya kapan? Ya gue nggak tahu sotonya kenapa. Ya kalau misalkan sekarang nih gue disuruh gitu kayak konser di negara lain, terus gue harus pakai bahasa Inggris, terus apa-apa Harus gitu. ya, harus. Waktu itu, padahal lagunya Indonesia kan? Logonya Indonesia, Oke. cuma maksudnya Dan yang ngundang kan mereka, bukan Iya. biasanya kan kalau yang ngundang anak-anak Indonesia yang ada di Iya, Singapura, iya. tapi emang dari orang Singapura sendiri gitu kan. terus harus pakai bahasa Inggris lah apa segala macam. Kalau sekarang gue ditawarin mungkin gue juga mikir kali bisa nggak ya gue gitu. Kalau dulu tuh kayak lebih nekat aja nggak sih? Sikat aja pokoknya harus. Audiensnya bukan anak Indonesia semua kan, berarti Bukan. kan orang-orang. Ya banyak Singapura, banyak yang dari Malaysia juga So datang. how's the response? Asik bahasa Inggris. Wah, jadi ke bawah how's bahasa the Inggris juga. response? Their response is amazing. Itu first main di luar First main negeri dong, itu di luar negeri. kita pernah di Australia juga ya. Cuma maksudnya di Australia kan Undangan, yang undang anak-anak Indonesia juga kampus banyaknya. misalnya gitu. Cuma pas di situ seru banget sih dan apa ya? Oh mereka nyampe ya? Maksudnya nyampe lagunya, berarti harusnya Iya. udah tahu duluan dong lagu Raisa. Untuk bisa ngundang mereka gitu. Iya. Seru banget. Itu pertama main di Di luar negeri. Iya, kita bikin konser. Abis gitu baru konser yang di Istora. So gimana nih Raisa as yang bisa dibilang kan pemalu, Iya, bisa dibilang introvert nggak sih kayak gitu? sangat introvert. Raisa introvert. Introvert tuh coba dijelaskan. Introvert adalah Introvert itu introvert. Kalau intro kan lagu nih intro. Kalau vert, Vert dibalik gitu.
Enggak ya? Introvert tuh apa sih sebenarnya? Introvert itu apa Coba ya? jelasin gue deh. Pokoknya aku ngerasa aku merecharge energi aku tuh dengan sendiri gitu. Jadi gue harus sendiri, itu baru gue bisa nge-recharge energi dan gue bisa ngadepin orang lagi gitu. Jadi kayak misalkan nih, abis kita ngobrol-ngobrol apa-apa segala, ngobrol, nyampe rumah gue Lu menyendiri? capek. Menyendiri? Heeh. Sendiri, terus udah sendiri, bisa lagi gitu. Itu bukan introvert kayaknya ya. Kalau introvert tuh agak lebih susah untuk berkomunikasi loh ya. Iya, kalau misalkan dalam kehidupan... Jadi kayak menutup diri gitu. Kalau misalkan dalam kehidupan nyata mungkin iya gitu, tapi itu dia, apa ya, mungkin gue juga di industri kan udah 10-11 tahun lumayan Iya. lah latihan untuk bisa Komunikasi. berkomunikasi terutama tentang karir atau apa gitu kayak interview atau nyanyi, dan nyanyi itu selalu ngebantu kayak Untuk nyairin lo ya, mencairkan ke apa bahasa lo, Apa ke ya? introvertan lo tadi. Iya. Itu lebih baik gue dengan nah berkomunikasi dengan nyanyi kalau gitu. gue datang ke acara yang gue nggak nyanyi kaku. Iya kan? Ya Kalau gua basically lo adalah sosok yang emang lo ngerasa introvert gitu. Iya, dan Tapi enggak juga nih sekarang. Iya kalau dulu iya pertama kali gue ketemu ya. Tapi yang sekarang udah different totally sama yang dulu pertama kali 10 tahun lalu yang gue ketemu gitu ya. Ya tapi maksudnya kan jiper juga ketemu Anda, seorang Once, seorang Iya. David, ya aku Raisa takut. sekarang ya maksudnya dari yang Raisa yang pemalu introvert you become a very big star now. Amin, alhamdulillah. Itu sudah terjadi Raisa. Yes. Dan Sudah ya banyak belajar lah. lo dapat banyak sekali penghargaan, bahkan tadi apa the most apa sih gue denger tuh the most influential apa sih? Yes, the most influential Has What ya? What? The most ya. the most pernah masuk Asia's 100 Digital Stars in 2020 majalah Forbes and the most beautiful faces of 2017. Wih, gila. Amazing. Amazing. TC Chandler and Independent Critics. Wow. Urutan hashtag 44. Oh, 100 digital stars, wis keren banget gue. most beautiful Alhamdulillah loh. Dan Hai. 100 beautiful faces. Mampir di sini loh orangnya, anjing. Ibu belum ngomong aja nggak ada Raisa. Nggak apa-apa ya, oke. Gimana? Bayar sih. Nggak gini. Gue mau juga. Ya gimana ya? Bagus dong. Ya bagus lah, ya bagus lah. seneng lah. Ya bagus lah. Nggak deh. Seneng ya? Alhamdulillah, senang. Ya, Ya senang saya. Alhamdulillah. keren sekali Raisa. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang albumnya aja di Baik. yang Ayo. baru nih. Yuk. Ini udah album keberapa ya? Sekarang baru Yang keempat. terakhir nih. Belum dong. Ini baru single-single nih. Udah. Jadi kita Kan katanya mau di finalnya di Desember. Yes, jadi kita sekarang keluar setengah dulu, 4 lagu. 5 lagu. 5 lagu. Terus nanti di akhir tahun Oke, kita fullin gitu. Yang judulnya It's Personal? It's personal. Judul albumnya? Yes. So, tell me. Jadi sebenarnya kita ngeluarin setengah-setengah tuh selain aku kayak udah nggak mau nunggu lagi karena udah lama banget. Album Handmade itu tahun 2016 ya 2016 Itu album ke... yang ada kali keduanya itu album ke 3. Itu album terakhir Raisa berarti album ketiga. Iya. Dan sekarang masuk album keempat. album 4. It's Tapi Personal. sebenarnya dari Handmade ke It's Personal tuh juga aku udah ngeluarin Single sekitar juga banyak banget kan? Iya 8 atau 9 single Yang kayak juga. misalnya sama Afgan lah, sama si Isyana itu nggak dimasukin album kan? Itu single-single kan? Atau Iya gimana itu tuh? single sih. Single terus yang kemarin terakhir Bahasa Kalbu ada sama Dipa Barus juga. Oh iya, yang sama ada Dipa You, Barus. ada Sama Dipa Barus 2 macam-macam. lagu kan? Iya. Itu nggak dimasukin di album dan single-single lepasan aja. Iya, single-single aja. Bahasa Kalbu tuh bukannya lagunya Ibu Titi DJ. iya. Yes. Di remake kan? Di Iya, remake sama Mas Raisa. Andi juga. Ya itu dia, makanya kita juga pas kemarin ngeluarin single lagi, semua Yo Raisa tuh ngomong kayak, aduh Kak, kenapa sih single terus? Kenapa nggak keluarin album sih? Gue juga menanya. Apa tadi? Your Raisa? Yo Raisa itu nama. Oh, Your Raisa. Yes, itu nama fanbase-nya Fanbase-nya, kita. Your Raisa. Terus mereka juga udah nanya kenapa nggak album sih? Terus gue juga ya kenapa sih nggak album gitu. Akhirnya kita bikin album dan
karena sebelum karena gue nggak mau nunggu lagi untuk full album dulu, jadi udahlah keluarin setengah dulu. Karena juga kan kayak kita ngerasanya attitude-nya pendengar musik kan udah lumayan berubah kan dibandingin sebelum ini kan handmade, kita masih ngeluarin fisik, masih CD, masih kayak gitu-gitu. Orang beli CD otomatis mereka akan dengerin semua the whole thing, album gitu, its entirety gitu. Kalau sekarang kan udah susah gitu ya untuk kayak lu please dengerin 12 lagu dong sekarang gitu. Kayak gue dengerin yang single yang paling hitsnya dulu deh. Iya gitu kan. Nah jadi kita mikir mungkin kalau misalkan kita kasihnya 5, masih ada kemungkinan orang itu denger 5, ya nggak sih? Berarti nih yang lagi dirilis udah 5 lagu udah 5 dulu. lagu. Dan ternyata alhamdulillah orang-orang ngedengerin 5-5-nya gitu. Dan semuanya dapat respon gitu. Jadi ibaratnya nggak ada lagu yang kebuang lah. Iya. Yang pertama bukan yang tentang dirimu berarti ya? Kemarin kita sempat ngeluarin Ragu dulu judulnya, Ragu dulu. terus Kutukan Cinta Pertama, terus sekarang Tentang Dirimu. Yang dibikin klip tuh semuanya dibikin klip? Iya, semua ada klipnya. Yang baru gue lihat sih yang tentang dirimu itu. Yes, yang Tentang Dirimu emang the Siapa? latest. Si Bramski. Ininya gue suka banget kayak interiornya, terus klasik. Iya. Temanya ya? Iya. Temanya apa sih? Kayak orang tua yang, coba ceritain dong. Jadi sebenarnya Tentang Dirimu tuh kayak nginget-nginget detail-detail tentang orang yang pernah ada dalam kehidupan kita gitu. Karena aku bilangnya sih jadi kayak dek moment gitu. Gue tuh suka banget nulis lagu tentang dek moment gitu. Mungkin bukan momen yang kayak bisa di-elaborate gimana-gimana banget, tapi kayak saat lo ada dalam momen itu kayak dek. Lu capture lewat lagu kayak akhirnya. satu momen kecil gitu. Iya, jadi ya misalnya di klipnya kan ada kayak yang tadinya muda, terus mereka ternyata berpisah, ternyata pas sampai tua nggak bisa lupa terus detail-detail tentang si orang yang satu lagi, walaupun mereka nggak bersama, tapi mereka kayak tetap sebenarnya tuh saling mikirin terus gitu. Tetap nggak ngelepasin momen itu, masih nempel sampai tua pun gitu. Yes, begitu. Bagus, Sedih itunya gue suka ininya looks movie banget gitu. Iya. Nah kalau kayak art, kayak gitu-gitu lu mikirin banget gak sih? Kadang iya, sejujur ya, kadang iya kadang enggak semuanya. Kayaknya gue ngeliat lu sangat concern banget gitu untuk kayak ya estetik. Estetik gue. Kadang iya kadang enggak. Justru gue kalau misalkan yang berhubungan dengan estetik kayak gitu, gue nggak se-concern musiknya sendiri gitu. Dan gue kayak punya lagu-lagunya tuh ada yang kesayangan gue banget. Itu gue kayak wah semua sampai video klipnya sampai bajunya pokoknya gue harus tahu. Tapi kalau misalnya lagunya gue kayak bukan favorit gue, kayak oh yaudah deh menurut kalian gimana lebih bagusnya, oh ya udah oke, gue ngikut gitu. Yang seperti Tentang Dirimu itu lo? Tentang Dirimu gue percaya banget sama lagu itu. Fully yang dari lu pengen, lu bayangin semua dari audio dan visualnya gitu. Yes. Dan gue nulis lagu Tentang Dirimu tuh bareng keyboardis aku nanti, Mas Haris. Aku nulis. Oh, itu lu yang bikin dia. berdua sama Haris Iya. tadi. Itu ya lagu terakhir Raisa yang gue nikmatin, Tentang Dirimu. It's a good song, very good song. Nanti nyanyiin ya. Yes. Kita akan Pasti. denger nanti lagu Tentang Dirimu. Apa sekarang aja nih? Ntar aja. Sabar ya. Sabar. Masih untuk ini aja, ngebahas Yes. si album lagi aja. Ya. Kulik lagi. Tadi habis Tentang Dirimu, terus apa lagi tadi yang udah duluan? Ada Ragu itu banyak yang bilang denger lagu Ragu tuh kayak dengerin Serba Salah, kayak dengerin gue Raisa yang dulu Oke. gitu. Bener juga sih, karena lagu itu nulisnya udah tahun 2014 pokoknya dulu-dulu gitu. Tapi itu salah satu lagu yang kayak, tau gak sih lagunya udah lama tapi kayak Masih bisa keluar sih. terus, kayak setiap kita mau bikin sesuatu, kan ada lagu ini, kan Oh, ada lagu yang- ini iya, gitu, kok iya, nggak iya, kepake, iya. nggak kepake, terus akhirnya kita rilis. Tapi the whole song for this album, Raisa, or ada yang part 1 ini, yang part 1 ini aku semua. yang Kan? 5 lagu ini? Iya. Ini semua Raisa. Aku bareng ada Haris, bareng Sik, itu si Marco, Jesse, Kitut, sama Josh. Kalau prosesnya gimana sih Raisa tuh biasanya kalau gue kan biasanya kalau Aki kan punya gitar nih genjreng. Oh nemu nadanya nih ya. Iya. Baru lirik terakhir.
Kalau Raisa gimana? Sama sih. Biasanya kalau misalkan lagu-lagu aku yang paling aku kena banget ya, biasanya gue dapet liriknya duluan. Tapi nggak, maksudnya kayak dapet sekelibat cerita tema ceritanya dan gitu. liriknya, terus biasanya dapet banget tuh lagunya. Soalnya aku orangnya emang I'm such a lyric person. Kayak bisa suka sama lagu cuma gara-gara liriknya doang gitu. Itu biasanya kalau ngeliat orang, kalau lu langsung lihat lirik kayak kalau orang lihat lagu enaknya doang, lihat fisik doang. Tapi kalau lirik lihat dalamnya. Berarti Raisa langsung lihat dalamnya. Oke, terus? Yeah. Terus biasanya ya kayak gitu sih. Pasti harus ada either keyboardis atau gitaris gitu. Terus kayak ngejam aja. Terus gue kayak deskripsiin kayak perasaan yang mau gue gambarin. Ya. Terus habis itu mereka kayak menggambarkan perasaan itu dengan chords. Terus kayak tapi basically Raisa bisa playing alat musik? Aku bisa di C doang tapi. Aku A, karena C ya nilainya lebih kecil dari A. Baik. boleh. Gue coba bisa di C. Ya tapi lumayan lah bisa, tapi maksudnya emang harus ada temen yang mentranslate Raisa kalau dalam proses kreasinya kan. Nggak ada dia, semua lagu gue akan kayak CFG semua lagu gue itu. Gue pun sebenarnya kalau gue jujur, gue standar gitu. Tapi kadang gue punya kesulitan kayak biasa banget nih gue untuk mengaransemen gitu. Jadi kayak butuh orang lain untuk bisa masukkan untuk dalam aransemen. Kalau Raisa sendiri gimana? Ya sama sih, karena kan emang pada dasarnya bukan orang yang ngerti teknik banget kan kalau di dalam musik gitu. Mungkin kalau nyanyi atau nulis, aku ngerasa lebih lebih expertnya di situ gitu. Nulis kan. ya? Iya, kalau misalkan yang aransemen apa segala, pasti ngasih ke teman-teman yang lebih mumpuni. Cuma ya pasti gue ini sih, Mas, kayak pasti bawel juga. Pokoknya gue pengennya kayak gini. Terus ya soundnya pengennya kayak gini, terus apa namanya, gue lebih kayak ngedeskripsiin perasaan gitu sih selalu kalau nulis lagu, bikin aransemen. Nah seperti lagu Jangan Cepat Berlalu, yes, itu katanya very emotional, very emotional. Kenapa? What's the story? Jadi ini lagu pertama tentang gue sebagai seorang ibu gitu, sepenuhnya dan segamblang-gamblangnya jadi seorang ibu gitu. Karena sebelum-sebelumnya mungkin gue belum terlalu pas gue pertama kali punya anak tuh semua pertanyaan kalau kita interview, Raisa ada rencana nggak nih nulis lagu tentang anak? Ada rencana? Gue semakin ditanya gitu, gue semakin nutup gitu loh kayak. Ngapain sih lu dimaksa-maksa gue jadinya enggak, gitu? Apaan sih? Enggak kok, gue masih. Soalnya jadi ibu tuh kayak transformatif banget kan, apalagi di pekerjaan kita gitu. Jadi ibu tuh kayak changes everything. Jadi gue masih kayak, enggak apaan sih, orang gue masih gue yang dulu, gue bukan ibu-ibu kok, ibaratnya gitu. Sempet gitu loh? Iya, kayak semakin ditanya gitu. Seperti ada rejection lah untuk iya, kayak semakin itu. ditanya tuh semakin kayak, emang karena gue punya anak, gue harus nulis lagu tentang anak, kenapa sih gitu, kayak biarin aja deh. Terserah gue lah gitu. Jadi gue nggak ada sama sekali gitu. Tapi kemarin itu nggak tahu ya kesambet apa, gue bener-bener, dan juga kan pasti makin lama kan relationship gue sama anak kan semakin kebangun, dan gue semakin romantis lah hubungan gue sama anak gitu. Dan akhirnya keluar lagu itu, dimana gue dari mulai nulis liriknya, rekamannya, workshopnya, nangis terus lebay. Tapi emang se-emosional itu sih. Dan kemarin juga kita sempat taping nyanyi lagu ini live pertama kali. Selesai nangis juga, kayak orang kayak udah bosen lihat gue nangis nyanyi lagu ini. Tapi emang bener-bener emosional banget sih. Boleh kalau gue ini dikit, Jangan Cepat Berlalunya tuh yang lagi lo rasakan bersama the first daughter. Yes. Gitu. Untuk kalau bisa jangan buru-buru jangan. Hilang dari momen ini kan, maksud kalau boleh itu kayak gitu nggak sih sebenarnya, segampang itu nggak sih ininya? Jangan cepat berlalu tuh artinya gitu. Iya benar. Kalau kan gampangnya gue selalu cerita ke orang, gue juga sempat
ngalamin momen yang anjing tahu-tahu anak gue udah gede ya gitu. Gede banget. Gede banget anak gue. Iya. Dan gue hilang momen gue. Iya. Gitu sama waktu anak gue waktu kecil tuh sebel gitu, sebelnya Iya. sekarang gitu, aduh kok hilang cepet banget gitu. Iya, iya. Nah mungkin lagu itu menggambarkan itu kah? Iya, kayak Perasaan seperti itu kah? momen di apa ya? Ya sekarang kan bener-bener kayak dia umurnya sekarang 2 tahun. Terus lagi dari bayi ke sekarang tuh gue ngerasa ini romantis banget gitu. Terus gimana kalau misalkan nyusuin gitu kita lihat-lihatan, terus kayak dia megang-megang muka gue, terus kayak bener-bener kontak terus gitu kan, dan pengennya gini terus gitu, pengennya gini terus, dan yang apa ya, yang grimnya di lagu ini adalah kita nggak tahu kapan dia terakhir kali gitu loh. Jadi kayak misalkan gue gendong dia ntar sampai gendong terus tiap hari, dan suatu hari itu kayak gue gendong dia, gue taruh dia, itu gendongan yang terakhir gitu. Yes. Iya kan? Every moment is the last. Besok nggak ada lagi. The first and always the last. Iya, jadi itu sih yang gue gambarin. Karena apa ya, maksudnya pas gue punya anak tuh gue belajar tentang waktu. Itu yang paling kayak wah, eye opening banget gitu. Karena biasanya kan waktu tuh nggak kelihatan gitu kan. Tapi begitu kita punya anak, waktu tuh jadi ada wujudnya gitu. Karena dia tadinya bayi, terus dia jadi segede gini nih. Itu tuh waktu kan. Kayak tiba-tiba tadinya kepalanya masih gini-gini, terus tiba-tiba udah bisa jalan, bisa ngomong, itu kan waktu gitu. Kayak wah gila, waktu tuh secepat itu ya gitu. Dan bisa kelihatan dari mata gue nih waktu nih gitu. Nah itu sih yang bikin, yang mendasari gue untuk nulis lagu ini. Cepet banget. Cepet banget. Iya kan? Sedih sih. Ya, sebagai ibu lebih merasakan, gue aja juga I feel the story juga gitu. Iya, dan lagu ini banyak dapat reaksi dari new moms juga, terus tuh kayak banyak yang bikin video sama anaknya pakai back soundnya lagu ini, terus gue ikut baper juga gitu loh, kayak kok gue juga jadi sedih ya ngelihat video orang gitu. Oh, dikirimin video-video? Iya, kayak di tag atau enggak dengan back sound lagu ini seorang ibu sama anaknya gitu. Terus gue kayak juga cry gitu. Wow. Iya. Sekarang apakah Raisa lebih appreciate the moment? Iyalah. Banding yang dulu? Banget. Iya kan? Ya mungkin ada ini juga kali ya, efek kita kemarin 2020 kita nggak ngapa-ngapain, tapi kan malah jadi momen lu sangat banyak sekali dengan itu dia. Ini kan. Karena, berkahnya gitu misalnya kita bless in disguise-nya lah gitu. Benar. Karena aku juga aku immediately pengen mulai kerja kan waktu itu setelah ngelahiran. Jadi, gitu? Jadinya tuh si Zelina umur 3 bulan 3 bulan kita udah manggung? Naik pesawat udah. Udah manggung? Bawa kemana-mana. Bawa? Oke. Bawa kemana-mana gitu. Terus tuh pas akhirnya kita lockdown tuh, gue baru menyadari kayak ngapain sih gue buru-buru banget pengen kerja ini kayak padahal lagi bayi-bayinya itu cepet banget kayak gitu-gitu ya lah. Gue jadi mellow, terus jadilah lagu itu. Tidak apa-apa. Tapi lagu ini tercipta di waktu si baby umur berapa? Umur berapa ya? Dia udah 1,5 tahun sih. 1,5 tahun. Aku baru lihat tadi, kasih lihat videonya lagi main Tamiya. Cewek main Tamiya. Yang ngajarin siapa ya? Iya, anak kantor. Jadi kemarin tuh gue lagi rekaman, terus gue udah panik gitu, lagi ngedit vokal. Terus kan tadi. Iya, jadi kan dia suka ikut gitu. Terus habis gitu gue udah buru-buru nih, aduh, nih anak ntar bete lagi, aduh, bosen lah dia kayak. Terus pas gue keluar, mama ini bannya copot gitu, kayak mama sini lihat. Terus bisa ngomong? Udah dong, udah 2 tahun. Tapi orang kalau ngomong ke dia bahasa Inggris, hi, how are you, what's your name? Baru lihat gue. What's your name? Dia kayak, udah bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Oh my god, kita harus ajarin Neng ngomong kayak gitu. Terus dia dipanggilnya Neng lagi. Ya nggak apa-apa. Jadi Neng bule. Oh my god, tadi kita harus ajarin. Tadi main Tamiya, kenapa demen gitu? Akhirnya demen tuh main Tamiya. Enggak sih, itu cuma gara-gara anak kantor tuh lagi gila Tamiya ya, bukannya kerja malah main Tamiya. Gue juga nggak tahu kenapa. Ups. Ini tertuduh. Manajer nih
Gak ada pasang Tamiya, keren juga ya. Terus ya udah dia akhirnya main-main Tamiya, ya udahlah jadi mamanya bisa kerja. Nggak pengen buru-buru punya adik kan? Wow, tidak. Wow, sangat tidak. Katanya lu besok mau ke Bali, mau bikin adik lagi nih. Wow, Reza, takut. pengen dengerin nyanyinya dulu ya? Yuk, Oke? let's go. Lagu Jangan Cepat Berlalu yang tadi diceritain Raisa. So, how's the song? This is Jangan Cepat Berlalu. Lagu yang ini judulnya Jangan Cepat Berlalu. Ini salah satu lagu yang paling emosional buat aku tulis dan aku nyanyikan. And I dedicate this song for all of the people that I love the most. Judulnya Jangan Cepat Berlalu. Cepat berlalu, ku ingin kita tetap begini. Janji saat nanti kau lepas genggamanmu, lepaskan perlahan dan pastikan aku baik saja. Janji saat nanti kau lepas genggamanmu, lepaskan perlahan, jangan pergi begitu saja. Oh jangan cepat berlalu, ku ingin kita tetap begini. Takkan ada peringatan, namun satu hari akan jadi kali terakhir dia membutuhkanmu. Itu tadi tiap kelar nyanyi, babynya Zalia, siapa namanya? Zalina. Zalina
Say I Love You gimana ceritanya tadi? Iya, jadi di lagunya pas udah selesai mixing, pas banget sebelum mastering aku bilang, boleh nggak ya gue masukin voice note Zalina ngomong gitu? Oh boleh banget ya gitu, karena maksud aku kan kayak buat gue juga kenang-kenangan gitu kan, momennya udah gitu. Di saat itu tuh Zalina tuh suaranya lagi apa, mungkin juga berapa tahun lagi gue udah lupa suara dia pada waktu masih kecil gitu. Akhirnya gue masukin beberapa voice note suara dia, terus terakhirnya dia ngomong Ablu, I love you gitu. Ablu gitu. Terus apa lu? Bukan ya? Ternyata anaknya nyolot. Nyolot anaknya. Ternyata nyolot anaknya. Udah lagunya. Ablu. Udah lagunya gini. Apa lu? Tapi itu dia maksudnya I love you gitu. Kan lo rekam di Mama voice bilang note I love dimasukin. you, terus dia bilang ablu. Dimasukin Terus jadi di setiap album, ya? dia terus gue dengerin ke dia kan. Terus dia sekarang jadi dia tuh kayak gedenya di sutradara deh, dia selalu kayak ngedirect. Mama nanti nyanyi gitu. Nggak kelihatan, belum kelihatan demen nyanyi atau gimana gitu. Mama nanti nyanyi, ntar nang ngomong ablu katanya gitu. Terus jadi kayak gue suruh nyanyi, abis gue selesai nyanyi dia langsung ablu gitu. Masih sampai sekarang ngomongnya ablu. Apa lu? Gue bayangin ablu. Di album ini ada warna yang Raisa bilang so different dengan yang sebelumnya. Ya pasti ya, setiap album harusnya setiap album tuh meng-capture momen yang saat ini gitu. Iya kan? Iya. Nah, yang sekarang itu yang Raisa rasakan di album ini gimana nih? Makanya aku tuh pengen cepet-cepet langsung rilis gitu tuh karena ntar kalau misalkan rilisnya tuh masih kayak 6 bulan lagi gitu kayak mungkin gue udah nggak ngerasa itu ya nggak sih? Jadi kayak pengen cepet-cepet gitu. Apalagi sekarang ya kayak harusnya yang lu rasa kayak pengen di post gitu rasanya, kayak buru-buru lu post apa yang lu rasakan gitu kan. Begitu juga dengan si prosesi album ini kayak pengen mumpung gue lagi ini nih gue kasih gitu ya maksudnya. Iya. Terus kalau misalkan dari warna sendiri atau aransemen gitu-gitu orang-orang justru gue agak susah ya nilai karya gue sendiri, tapi kalau gue ngelihat komen-komen dan respon orang-orang tuh lebih, justru mereka bilang ini lebih ngingetin ke gue yang sebelum yang aslinya gitu, atau yang emang karya lo dulu gitu, album-album dulu. Sebenarnya gue juga nggak tahu ya menanggapi komen ini tuh gimana, karena apa tuh namanya, emang selama ini dengan single-single itu yang tadi sama Dipa Barus apa segala macam, ada lagu You. Kayak ada bahasa Inggrisnya, yang sama Dipa bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris, terus ada yang You juga, terus ada yang Teristimewa apa segala macam. Itu memang aku lebih eksplorasi gitu, pakai produsernya ganti-ganti, terus juga genrenya. Dengan si Dipa kan dengan electronic dance terus gitu. apa, ya pokoknya macam-macam gitu, dan mungkin banyak orang yang ngerasain, oh itu tuh bukan Raisa banget, tapi apa ya yang di kan sini, aku harus tahu gitu, kayak gue bisa nggak sih atau enggak, kayak apa ya, pokoknya gue harus coba juga kan, nggak mau kayak setiap album gitu lagi ya mungkin ada segelintir orang yang pokoknya gue mau denger Raisa tuh Raisa yang nyanyi lagu Mantan Terindah, udah gitu aja lo nyanyinya gitu kan, pasti ada kan orang-orang yang kayak gitu. Ya cuma kan gue nggak mau dong. Ya itu lo kayak didikte dong sama yang di luar lo gitu. Dan gue yakin kalau yang kayak gitu tuh bukan fans gue. Kayak mungkin orang fans lagunya mungkin, tapi bukan fans gue gitu. Jadi karena kalau seorang penggemar yang benar adalah dia yang ngebebasin si artisnya, dan dia kayak akan menerima dan apa yang dibikin artis ya kan sebenarnya. Iya, lebih ke dia sekarang lagi kayak gini ya gitu, dan gue akan dan gue akan atau memahami dia sekarang gitu. Nah, tapi gue ngerti juga kenapa ada orang-orang bilang kayak gitu, karena emang gue balik lagi ke produser yang ngerjain album Handmade, Marco, terus juga produser Marco. Terus juga gue kayak nulis sama Haris lagi kayak gitu-gitu, jadi emang banyak banyak metode-metode yang ada di album Handmade gue pakai lagi sekarang gitu, karena itu basically gue kalau mau nulis lagu yang emang personal. Handmade itu album yang sebelumnya. Iya, yang sebelumnya. Kalau misalkan gue emang pengen bikin sesuatu yang personal, mungkin karena keintrovertan gue itu, gue emang harus dikelilingi sama orang-orang yang gue udah nyaman banget dan gue udah
lama bekerja dengan mereka gitu. Ya, Jadinya supposed to keluar be like lagi that. kayak gitunya. Ya emang harus begitu. Yang untuk bisa bekerja dengan baik kan harus circle lo dulu kan yang emang yang dan circle lo tuh harus yang emang support lo. Iya. Iya kan? Iya. Raisa sempat mau bikin konser untuk ini album atau gimana sih rencananya? Jadi rencananya kita tahun lalu, tahun 2020, bulan Juni itu mau bikin mega konser, Betul. mega konser. Wow. That's it. Di GBK. Gokil, man. Di GBK. Dan yes, abis kita selesai preskon apa segala macam, kita juga baru tahu ternyata kalau itu kejadian, gue akan jadi perempuan pertama yang konser di situ. Yes. Jadi itu semakin membara-bara lagi, apalagi dengan dukungan banyak banget orang, jadinya apa ya? Aku ngerasa itu jadi lebih kayak movement gitu loh dibandingin, oke gue mau konser, tapi itu Bukan jadi kayak pengen penunjukan apalah gitu, iya, jadi tapi kayak lebih kayak ini pengen karya ada kita nih, karya generasi kita, karya circle kita, teman-teman kita, dan semua orang tuh ngedukung dan ikut semangat banget gitu. Tapi ya begitulah, terjadilah si COVID dan lain-lain. Tapi kemarin gue juga sempat bilang sama anak-anak band kayak mungkin konser kita ditunda tuh biar gue bisa nulis lagu-lagu baru ini juga kali ya gitu. Jadinya nanti insya Allah kalau kita punya beneran jadi konsernya kita bisa bawain lagu-lagu yang baru ini gitu. Tapi itu gokil banget sih, Sa. Ya, yang waktu gue denger lo mau konser di GBK. Iya. Itu gokil banget sih. Tapi maksudnya itu kayak bisa sih kayak. Bisa ternyata, dan udah berapa persen terjual? Iya, udah kan, gokil itu. Banyak sih, kita udah berapa ya, kayak 25 ribuan. Iya. Kita harus terjadi refund. Ya gue terakhir nonton jadi Guns N' Roses yang bisa manggung di situ maksudnya. Berarti kan Raisa, wow, lo keren gitu untuk bisa tapi maksudnya memposisikan ada di situ. Gitu, sebenarnya itu nekat aja sih, nekat. Dan itu menurut aku itu apa namanya? Nggak nekat, itu ada perhitungannya pasti. Ada perhitungannya pasti. Pasti ada perhitungannya, kalau enggak kita nomboknya gede juga ya Pak ya, kalau nggak pakai perhitungan. Cuma maksudnya itu tuh besar dan selegendaris itu sehingga orang tuh udah takut duluan gitu, padahal iya kadang-kadang kita enggak lah, ngapain, wah lebay banget sih manggung di siapa yang mau nonton gitu. Kelasan slang oke dah, atau kantata Aquarion Fals iya deh gitu. Maksudnya kemarin sempat berguru juga sama Om Iwan, nanya-nanya. Terus gimana kata Om Iwan? Terus basically dia ngasih encouragement ya, udah pasti bisa gitu kayak, dan orang yang datang itu udah siap mau nonton gitu. Jadi kayak lo jangan terbebani sama si GBK-nya itu sendiri gitu. Jangan jadi nama besar yang malah bikin lo ciut gitu. Iya, lo yang lebih besar dari cuma si tempat ini. Dan dan harus kayak tetap, dan lo harus tetap jadi diri lo sendiri gitu. Jangan karena di GBK terus lo jadi seorang yang menurut lo bisa menaklukkan GBK itu orang yang kayak gimana, tapi itu bukan lo, ya jangan kayak gitu gitu. Tapi aduh, pengen banget sih. Semoga sebenarnya kejadian. Kalaupun jadi, ya gue doain sih tahun-tahun depan itu akan terwujud lagi. Amin. untuk bisa konser di situ lagi. Amin. Lesson to learn-nya buat ya misalnya artis-artis yang let's say enggak lah, gue nggak pantas gue main di GBK, jangan dulu ya sebenarnya, jangan kayak gitu dulu ya sebenarnya, atau gimana? Raisa punya lesson to learn buat yang kayak gitu-gitu nggak? Gue juga susah sih karena gue juga belum jadi kan konsernya gitu. Iya, tapi kan cuma udah almost gitu. Gue tuh pengennya niatan besar gue nih, kalau misalkan konser kita jadi dan insya Allah bisa sukses gitu dengan dukungan semua teman-teman dan teman-teman musisi juga. Gue pengennya GBK tuh jadi venue yang biasa aja gitu loh. Kayak semua musisi manggungnya di GBK. Oh, lu pengen ada spiritnya untuk kayak gitu ya? Pengennya kayak gitu. Udah, ini jadi semua bisa musisi aja gitu. Iya, jadi semua musisi Indonesia tuh konser stadium
jangan Stadium. stadion Stadium. stadion ya stadion ya bahasa Indonesia. Stadion. Stadion ya. Iya. Jangan yang sangat besar banget atau apa, jangan mikir gitu dulu. Atau yang let's say mostly kan artis luar gitu ya kan yang selalu manggung di GBK. Siapa lah, Guns N' Roses, Bon Jovi atau siapa. Tapi encouragement-nya adalah Indonesia bisa dong. Lo bisa lo main di GBK gitu. Pengen yang pengen disampaikan mungkin itu ya. Pengennya gitu, dan gue juga sebagai penikmat musik gitu, gue kayak ya kalau misalkan ada musisi atau penyanyi atau apapun manggung di stadion gitu, udah pasti kan dia nyiapin sesuatu yang wow kan, yang lebih dia gitu. Iya, yang luar biasa, yang kayak all out lah gitu. Iya gitu, dan sebagai penikmat musik gue pengen itu gitu loh. Iya. Jadi ya emang harus di-push terus. Padahal sih kalau kita manggung di daerah kadang kita sering di stadion-stadion juga ya. Iya, benar. Stadion bola juga atau di apa. Cuma karena ini di jantungnya Indonesia gitu, di Jakarta gitu. Jadi kayak wah gitu. Tapi pasti harus bisa sih. Harus bisa. Lo ada preparation waktu itu atau physically atau apa gitu. Gue lihat lo sangat gym banget sekarang. Gym freak juga lo. Belum kembali lagi ke segitunya. Sampai di kantor. Basecamp lu bikin gym gimana ceritanya? Itu justru karena gym tutup bikin aja. Oh iya benar-benar. Ya maksudnya. Gym tutup jadi kita. Lu sangat concern dong. Iya, waktu itu kita bikin gym itu ya memang karena buat persiapan konser. Istora. GBK ini. Iya, buat persiapan GBK karena secara fisik panggungnya berapa? Lebarnya 60 meter, kita kalau nggak kardio. Ini kardio. Pak. Jadi Sedih Raisa kita. sangat jadi olahraga itu sangat penting ya. Pesannya Sangat buat penting. para performer di sono. Olahraga itu very Saya tahu pertama dari iya tadi ketemu Bapak di depan lift. Gue mau tidur ya, aku mau nge-gym dulu ya. Dengan seger gitu, terus gue kayak, wah artis tuh harus nge-gym ya. Oh, wow. Inilah showbiz gitu. Showbiz gitu. Wah, iya. Terima kasih, saya sudah menginspirasi Anda. Iya. Apaan sih? Tadi kan cara Raisa menjaga kondisi tubuh di era pandemi ini ya nge-gym gitu. Squash juga kayaknya waktu itu. Dulu ya sempat squash, tapi sekarang masih belum ya, karena kan kayak tempatnya terlalu ketutup banget. Emang gitu. doyan? Squash. Gimana sih? Iya, lagi aneh ya. Itu kardio banget ya? Iya, itu justru itu Parah ya? kardio gue dulu tuh squash. Itu sebelum akhirnya nge-gym sekarang gitu atau gimana? Biasanya emang kalau nge-gym tuh jarang kardio, jadi kardionya dikit doang, kebanyakannya strength. Terus akhirnya kardionya di squash biasanya. Punya personal trainer sendiri? Punya, tapi sekarang udah pindah ke Bali dia, jadi aku lagi boleh lah kalau misalkan Anda adalah adalah PT atau bisa komen di sini. Ada saya telepon dulu. Ya. Atau jadi kebusier mau? Wow. Takut. Lo ada latihan vokal sendiri nggak sih? Not as much as I should. Tapi kemarin waktu Maksudnya sempat ada berguru latihan vokal atau gimana gitu sempet nggak sih? Sempat kelas sama Mas Indra Aziz juga, terutama pas kemarin. Oh, Indra Aziz? Itu soalnya, sempat melatih Raisa juga? Iya sempat, karena waktu itu buat konser yang di Istora tuh dulu pertama tahun 2015 sama Mas Aziz. Terus kemarin juga untuk konser lagi kita udah sempat bikin program juga, cuma masih pending berarti sekarang. Tapi biasanya sih udah ada di handphone kayak vocalizing biasa sih kalau mau manggung. Perlu pemanasan nggak sih sebelum manggung biasanya? Buat teman-teman nih, ini aja buat sharing-sharing ilmu. Yes, pemanasan sebenarnya Sebelum penting banget sih. Cuma emang sering dilupakan karena dianggapnya kayak ya udahlah. Tapi itu untuk long run sih harus penting banget sih. Karena bayangin aja kan pita suara tuh kayak satu tipis sehelai rambut. Dan yang paling kita paling dibanding player-player lain, kita yang paling akustik. Bener. Iya nggak sih? Iya. Vokal tuh yang paling paling alami gitu. Yang lain kan enak. Ada colok elektrik atau apa. Kita yang beneran tubuh gitu, fisik gitu. Dan yang paling ini tuh yang paling suka dilupain sama kita nih, termasuk aku, si pita suara tuh, maksudnya suara kita tuh itu otot gitu loh. Jadi harus di-treat kayak
otot kayak mau, maksudnya Gue malah nggak tahu. itu tuh otot, makanya kan kalau misalkan Berarti harus ada exercisingnya juga iya, ya? kayak misalkan kita mau olahraga gitu, pasti kan kita stretching Nggak dulu, tiba-tiba apa segala angkat macam. beban, harus pemanasan dulu. Iya, terus tapi kita selalu lupa karena kita biar anggap ya udah ngelentur. nyanyi kan gitu-gitu doang gitu kan orang anggapnya, padahal itu yang paling apa namanya paling gampang cedera gitu Oh loh iya, ibaratnya. pernah nggak suara hilang gitu? Pernah. Pernah, sering ya? Jarang iya, sih. maksudnya jarang, tapi maksudnya kerjaan kayak kita nih Iya, harus iya. ngadapin yang kayak gitu, pernah lah Iya, gitu. pernah. Terus apa? Terus waktu itu sempat disuntik sih, suntik apa sih kayak adrenalin Vitamin gitu atau apa? Oh, is it work? Kalau gue belum pernah soal yang It gitu. works hanya untuk pas performnya aja, tapi habis gitu tepar lagi. Iya, iya. Soalnya gue pernah diinfus, pakai ambulan, panggung, pakai ambulan lagi. Udah nyanyi, udah diinfus lagi naik ambulan lagi, pernah gue. Iya, pernah. Kita nggak ambulan sih, tapi kayak Ada yang nungguin. UGD tuh UGD pernah. Ya, Iya, jadi kadang kita nggak boleh ngasih lihat ya ke audiens Iya. untuk betapa kita kadang-kadang lagi udah mau pingsan. Iya. Iya nggak sih? Iya. Jangan kasih lihat kesusahan lu lah gitu. Iya untuk- benar. Bener Nggak ada ya? yang mau tahu juga. Iya, gue bodoh amat, gue udah bayar. Benar. Gue mau nyanyi, mau dengerin lu nyanyi gitu kan. Iya, kayak apa? Iya kan, maksudnya soalnya bagi kita mungkin ini udah 1000 kali kita nyanyi lagu ini, tapi Iya. bagi orang itu kan dia pertama kali. Gitu. Iya. Jadi kayak tetap apa ya? Tetap bagi orang tuh kayak first impression terus, jadi kayak Iya, harus iya. ini terus Tapi gitu emang loh. tiap manggung tuh selalu pasti first buat kita sih. Kalau aku kayak kadang-kadang misalkan lagi capek itu sih yang yang selalu aku ingat gitu kayak Tapi- oke, buat gua mungkin ini udah ke 1000 kali gitu, tapi buat orang ini yang pertama kali gitu gua kayak Lo ngomong gitu? ya enggak dong. Ke diri saya sendiri. Buat lo nih. Ini pertama kali kan? Ya. Buat gua Ini udah ke 1000 tuh nggak? 1000 kali. Apa lo? Gitu. Sekali-kali kayak gitu dong, Raisa. Astagfirullahaladzim. Ditimpuk loh aku. Timpuk. Ini ada yang boleh. minta contoh Raisa latihan vokal kayak gimana coba? Gimana ya? Ya paling latihan vokal tuh boring banget loh. Gue nggak pernah lihat. Kayak cuma ya kayak apa vocalizing do na 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 Oh, na ada na gitu, na gitu. na 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 terus kayak gitu terus sampai lama itu kayak massage Oh. apa pita suara kita kayak terus kayak nafas apa Diafragma. matian nafas diafragma kayak hah gitu. Terus Kok kayak lucu ya? nafas Gue udah 25 tahun. kayak nafas ngeband, nafas kaget kayak apa gimana ya gitu. kayak Nggak boleh. iya soalnya kan kita banyak banget kayak Colongan nafas. colongan nafas jadi kayak oke. gitu kayak biar diafragma kita kayak latihan gini tuh jadi nggak kaku. Oke. Gue baru tahu. Tapi sumpah kalau tapi aku juga download aja sih kayak either di YouTube ataupun di DSP gitu ada kok, di digital streaming platform ada, kita download Iya. terus aku biasanya sambil make up gitu bisa sambil Untuk dengerin sambil exercising. bentar-bentar doang. Raisa ngerasa nggak misalnya lo dengerin album lo atau lo dulu yang ini ada perubahan karakter vokal atau ya pasti ngerasain dong. Oh Iya. nih vokal gue masih muda banget nih Iya atau dong. kayak gue dengerin album pertama vokal gue meskipun suara gini-gini aja gitu. Ngerasain nggak perbedaan? Nggak kayak gitu? banget. Ngerasa ya? Aku kalau dengerin album pertama tuh kayak cringe banget gitu. Kayak Masa- apaan sih? Masa sih? Stop gitu. Enggak lah. Kayak serba salah tuh anak bayi. Lo ngerasa cringe denger itu Iya, album kayak Serba Salah? could it be gitu. Kayak serba Masa salah sih? pagi sudah. Kayak Oh, astaga, denger apaan sih? denger lo nyanyi gitu. Iya, kayak suaranya tuh anak bayi banget baru lahir 2 hari. Oh gitu. Semerah. Kok sekarang tuh makin, pokoknya aku ngerasa timbre tuh makin lama makin berat. Tapi katanya kalau Karakter ya makin tapi kuat. emang gitu kan ya, kayak the older we get Iya. pasti kayak lebih rendah, lebih Low. gitu. Tapi skill makin tinggi dong. Insya Allah. Iya, Tapi harus iya sih, dong. maksudnya aku ngerasain kayak yang pici-picinya tuh udah berkurang. Terus juga apa ya, kayak ngehandle nerve itu juga penting tuh. Nerve. Apa kayak kalau misalkan aku nervousan orangnya,
Really? Terus kayak aku udah bisa nge-handle nervousness itu lebih baik sekarang gitu. Lu nervous? Nervous Dulu? lah. Iya nervous Masih kadang-kadang? Masih, apalagi kalau kayak manggung di TV gitu kan gue kayak nggak susah gitu loh. Kok lu berani-beraninya GBK? Tapi kan gue udah bisa. Gue juga nggak tahu kan gue sotoy doang. Kan sotoy doang kayak udahlah lihat Kalau di TV ntar aja malah gitu. lu ada nervous-nervousnya? Iya, soalnya kalau di TV kan biasanya kayak nunggu Perfect banget 7 gitu. jam untuk nyanyiin satu lagu kan jadi kayak build Iya. up banget gitu kan. Kayak bisa nggak ya, terus nyanyi satu lagu doang. Terus kayak udah gitu. Masih suka? Masih, gue Nongol? TV tuh gue nervous dibandingin manggung apa aja show gitu. Oke. Terus karena ya gimana sih kita nggak tahu outputnya gimana. Terus nanti kayak Berarti menurut Raisa yang bikin gue nervous seringnya malah manggung TV. iya, kalau aku ya Gue apa ya? Kalau belum boker gue kayak nervous gue. kesel. Kayak resah gitu. Resah kayak itu udah pasti. Resah tuh ya. Iya, mau manggung nggak manggung resah tetap kalau belum boker. Iya itu kalau gue itu di TV bodo amat lah, fales bodo amat gue gitu. Asal itu aja gitu. Oh kalau Raisa di Asal TV. udah boker. Iya. Oh iya gue inget cerita ini Raisa gue ketemu lo di Bandung di backstage. Gue minta ini dong video gitu buat temen gue ngefans banget. Ada namanya Topik gitu temen gym gue. Oh ketemu Raisa ya? Iya. Video dong. Aduh gue paling males titip-titipan kayak gini nih sebenarnya gue nggak enak gitu kan. Karena tapi ya udahlah gue Raisa videoin Topik. Pakailah senioritas di sini dipakai. Boleh ya. Tapi ngomongnya gini ya. Cepat sembuh ya wasirnya gue gituin. Dia ngomong. Hai Topik cepat sembuh wasirnya. Keren loh. Lupa. Terus di ending videonya, Topik Raisa cepat sembuh ya wasirnya dia gini-gini Raisanya. Kenapa gue kayak gitu? Nggak apa-apa, tapi itu Sembuh buat ya, gue lucu banget wasirnya. itu. Gue langsung kayak ngecerita itu gitu. Tapi sebenarnya lu sendiri seneng nggak sih dimintain video gitu? Sejujurnya banyak yang nanya juga kayak misalkan kirim Apa? email resmi atau apa minta ucapan kayak Iya, gitu-gitu iya. kan maksudnya nggak selamanya nggak cuma orang yang ketemu doang kan. Iya. Kadang minta dikirimin apa segala macam nanya gitu. Ada Rate-nya rate-nya kan? nggak Iya, berapa iya. kayak Makanya ada yang bikin langsung, udahlah sekalian di-ratein aja gitu. Oh. Ada, gue juga baru tahu sih. iya ini ide bagus ya. Ya. Tapi kalau gue sebenarnya emang basically paling nggak terlalu, bukannya nggak suka, tapi kalau bisa ada lu nya deh sini. Iya. Jadi Jadi gue berdua nggak gitu, salting nggak gitu gue ya. sendiri gitu. Salting Udahlah, kan. Bang, saya mau ngucapin buat Pacar gitu. pacarnya gitu. Ya tapi sama lo, jangan gue sendiri, masuk gue. Sayang, mau gue pacaran. Sama lo nya sama pacarnya. Ternyata dia nggak mau. Ya emang bukan pacarnya, dia sotoan dia pacaran. Kadang-kadang suka menggunakan kita untuk menaikkan derajatnya dia gitu. Karena kan Aku waktu itu pernah, jadi kita lagi Gimana? jalan gitu, terus tuh tiba-tiba ini bilang kayak, Karisa tolong dong nyanyiin Happy Birthday gitu. Terus oke, buat siapa gitu, gue lupa namanya siapa tapi let's say buat Blacky nih gitu. Terus gue kayak, Blacky, kok namanya unik banget? Iya itu anjing gue. Iya, terus gue suruh nyanyi buat anjing ya sih? Gak ngerti. udah bisa bahasa anjing. Aduh. Gue bisa jawabnya gitu ya? Iya jawabnya. Nggak bisa bahasa Gue anjing. kemarin juga ke gunung gitu Raisa. Gue udah mau nyampe puncak tuh ya. Udah capek kan deh. Wah ada laki bini nih. Wah yang bininya tahu gitu. Minta foto ya, foto iya foto deh gue. Oke lah. Capek. Si lakinya dong. Mas nyanyi. Sambil video gitu. Itu yang menemukanmu. Ya, salah lagu nih gue bilang nih. Mas bukan lagu gue itu. Gue tinggal aja sampai ke atas. Mas tetap minta nyanyi gitu. Itu lagunya Naf, bukan Naif. Itu lagu Naf, bukan lagu gue. Request terus. Ya ampun kalau mau cerita-cerita kayak gitu Banyak bisa ya? Ada 3 lagi jam nggak? Ada kita. Banyak. Lu sering salah nggak misalnya?
Mbak ini mau foto, pasti lupa dia namanya tuh. Sering gitu kan? Itu jarang, tapi suka gini kayak, Mbak artis ya? Iya. Mbak artis ya? Terus gue gimana ya? Iya, gitu kan nggak mungkin Enggak. dong. Terus gue kayak, Jawabnya enggak apa? gitu. Lu punya Kayak, template jawaban dong? terus gue kadang-kadang gue ngomong, enggak Mbak kakaknya gitu. Terus tuh kalau misalkan dia yang nggak getol gitu kayak, oh iya maaf ya gitu. Terus kalau misalkan dia getol tuh dia kayak bakalan nebak-nebak semua nama sampai akhirnya gue harus kayak gue yang ngomong sendiri. Iya. Kayak seolah-olah tuh kenalin gue dong. Gitu, kok lu nggak kenal sih sama gue gitu kan? Itu dia nyebutin satu-satu pernah Ya, tuh. kayak ini kan. Gitu. Bukan. Ini Terus gue bukan. kayak, gue juga pengen pergi rasanya tapi kayak, Udah terjebak di situ gitu. Iya. Masa gue pergi gitu kan kayak nggak sopan banget kan. Terus kayak, Aduh. ini ya Mbak ya, artis ini kan, yang ini kan, yang ini. Terus kayak, tau gak sih kayak, Iya. aduh Tapi painful kita- banget. Aku cringe, I feel gue you. cringe sendiri I nih. feel you, tapi kadang gue menikmati banget ke-cringe-an itu. Iya. Wah, nih cringe nih, goblok nih. Atau enggak kadang-kadang orangnya tuh juga gengsi sama kita. Jadi kayak misalkan dia, Dia emang tahu. nggak tahu. Enggak, dia tahu, tapi dia gengsi gitu loh kayak, Atau lo ngetes. ini kan gitu kayak, lo artis kan, iya gue tahu gini. Foto dong. Atau enggak kayak Jaim gitu. iya jaim-jaim ya, gitu. iya, Terus iya. kita kayak, ya terus gimana dong? Masa gue harus yang Tapi salah nama sering dong. salah nama jarang sih. Jarang, bagus, Jarang. berarti dia image-nya kuat. Gue sering banget. Siapa disalahin sama siapa? Di lobby, Mas Ari. Bapak-bapak gitu, Mas Ari. Siapa ya? Ari Lasso kan? Bukan, Pak. Jauh. Udah lama. Oh, karena rambutnya segini kali ya. Dulu enggak juga sih, enggak lama gue ke Mangga 2. Itu abis dari si hotel itu misalnya ke Mangga 2 di tangga gitu. Mas Andi, wah salah lagi nih gue. Andi Rif. Iya Andi, bukan. Aduh. Jadi ternyata penyakit-penyakit kayak gitu sering dialami oleh musisi-musisi dan Iya. para bahasanya apa ya? Gue malas nyebut selebriti. Parah. Ya pokoknya Gitulah. orang-orang yang dikenal gitu. Iya. Raisa sekarang cerita tentang Juni Records yang Raisa bikin itu apa? Bareng Ombo. Sama Boim, manajernya Raisa. Yes. Yang kita akan bikin podcastnya juga nanti. Yes. Itu adalah label rekaman. Label rekaman. Yeah. Oh, kamu lahirnya bulan Juni. Boim juga. Oh, Boim juga. Oke, Iya. oke. Jadi itu udah namanya udah nggak Ya, bisa ditawar-tawar nggak bisa lagi tawar tuh. Juni Records. Juni Records. Jadi Keren ya? emang dari awal sih ya alhamdulillah apa namanya si Boim udah ngajarin aku dari pertama kali ngeluarin Rilis. single kayak lo harus punya master lo harus ini Berarti album ini. pertama itu, Kita waktu itu joint venture. Mas, belum ada Juni Records? Belum. Udah? Oh, belum. Belum. Yang Terus sudah itu belum ya? belum. Tapi itu juga aku nggak full sign. Jadi kayak Oke, dari pertama jual, apa kayak master license gitu ya? iya, jadi dari pertama aku kayak udah mulai belajar soal apa ya? Ya soal kayak rights, terus habis itu tentang intellectual property, gitu-gitulah Oke. kayak pentingnya. Kayak gitu-gitu tuh Wait. udah mulai Raisa belajar dari kuliahnya awal. belajar apa sih? International business, marketing. Cocok. Terus? Iya, cocok. Terus akhirnya kita bikin Juni dan aku adalah artis pertama di Juni. Of Wah. course. Ya, Oh, bisa amazing. ya? Wah, Yang hebat. pertama Hebat bikin sekali. label artisnya Raisa gitu. Terus ya udah, jadi dari situ kita mulai belajar terus sekarang kita bikin event juga, ada Juni Concert, Yeah. terus habis gitu merchandise juga, Juni Goods. Terus ya udah pokoknya kita benar-benar fokusin di bisnisnya musik itu sendiri gitu. Itu di tahun berapa tuh? waktu itu? Tahun berapa ya? 2017 ya? 2015 kok nggak ingat lagi. Dan udah signing selain artisnya Raisa sempet dong kayak Bara Suara. Ada kita Pernah kan? pernah Bara Suara, terus Kunto Aji. Oh, Kunto Aji Juni Records juga. Itu nggak ikut tuh yang nyanyi Juni Iskandar gitu nggak ikut? Nggak tahu ya Raisa. Oh nggak tahu. Ya udah, gue lucu sendiri aja.
Joni Iskandar. Oh ya. Ya elah gue doang. Sorry kalau gitu. Kunto. Ya. Bara Suara. Terus sekarang kita punya Dead Bachelors. Dead Bachelors masih mau kita kan? Siapa? Denger deh, bagus. Siapa? Koldiak, Jujur terus kesini Ade. dong. Iya Nanti ya? Mau? Mau Oh dong. kita semua kita jajarin di sini. Iya. Dead Bachelors, ada Koldiak, Oh, ada Koldiak. Sade Susanto. Di situ juga. Yes. Itu band dari Ramen Girl? Ramen Girl, Ramen Boy, bentar lagi kita keluar. Wah, aku maunya Spin Boy. Jadi kalau ramen yang cewek, Ramen Girls. Kalau yang cowoknya Spin Boys. Rame tambah N. Sepi. Dari kegagalan yang sebelum ini tuh nggak Iya. belajar. Iya. Diulang lagi. Udahan. Terlalu Iya, jauh loh. jokes saya. Bapak-bapak sekali. Gak apa-apa Om. Tapi Yes. lu keren banget sih bikin rekor itu. Tapi kan banyak apa kayak lu sharing dong ilmunya. Susahnya tuh di label ini bikin record label sendiri gitu. Sebenarnya susahnya sih yang nomor satu ya pasti karena ya kita nggak punya banyak uang, belum punya banyak uang kali ya pada Untuk saat itu, terutama memproduce pertama-tama untuk artis lain produce, untuk kayak bikin video klip apa segala macam itu kan biasanya dibantuin sama label kan. Terus untuk apa namanya promo dan lain-lain kita kan ibaratnya gerilya lah. Jadi kayak jalan sendiri kayak gitu-gitu, nggak dibantuin sama satu korporasi label yang besar dan udah punya channel di mana-mana gitu. Jadi itunya sih dari awal kita emang aku bilangnya gerilya sih jadi jatuhnya. Terus ya tapi seru enaknya tuh karena satu kita bisa kolaborasi sama siapa aja gitu karena ya basically label gue adalah gue gitu. Jadi kalau misalkan gue pengen collab sama ini Tinggal ya udah ayo gitu. Terus ya itu kayak misalkan aku pengen rilis single atau pengen rilis album, nggak lama ya udah lah. yuk Seenak gitu gue rilis deh ya gitu. rilis gitu. Terus apa namanya? Apalagi ya dan yang paling penting adalah kita punya masternya karya kita sendiri, intellectual property itu ya punya kita sendiri itu kan sesuatu Dan lo yang juga harus belajar seluk-beluk bisnis digital sekarang dong ya. iya. Yang mana gue sendiri agak lumayan gelap gitu. Lo harus ngerti juga dong kayak Iya, gini. digital. Aku juga ya banyak banget belajar karena kan kita kalau zaman Fisik. iya kayak apa ya? Ya kita di perpindahan banget deh. Iya. Jadi dari fisik dari full fisik ke full digital, di tengah-tengahnya itu ada album-album dan lagu-lagu aku kan. Jadi kayak aku benar-benar belajar banget perpindahan itu gimana kayak tren ngedengerin lagu kayak gimana berubah-berubah, terus kayak ada beberapa karya yang gagal kenapa, yang terus yang nggak terlalu didengerin orang kenapa, ternyata strategi harus berubah gitu. Lagu baru. Jujur nggak terlalu. Berarti lo stuck di Disney Princess gitu. Bener. Oh. Itu terus yang ada di playlist gue Disney Princess sama Coco Melon. Tapi kan ada Raya tuh yang baru. Yes. Nggak. Gue dengerin lagu-lagu baru tapi Update dong, emang ada dong yang baru-baru gitu. ada karena anak-anak dari label gue yang mengupdate gue. Oke. Harus denger ini, oke gitu. Oh, oke. Tapi gue udah lama nggak bener-bener jatuh cinta sama Lagu. satu artis kayak the way I fell in love with Adele ataupun Brian McKnight ataupun ya zaman-zaman itu gue udah lama banget nggak yang sejatuh cinta itu sama Yang sekarang. gitu. Belum nemu lah, let's say gitu. Belum nemu jodohnya di Lo tadi cerita Brian abad McKnight, gue nonton lo. nonton langsung di sana. Oh, yang sama Raisa duet itu dia Oh duet my sama God, Brian McKnight. gila. Bukan sih? Iya. Iya, di Iya. Kuningan ya? Itu gue sampai hari H, Gimana tuh? gue masih belum, gue nggak mau, gue takut jinx gitu loh. Jadi kayak Gak mau terlalu exciting ya gitu? kayak Atau si gimana? Boy bilang, ya lo ditawarin nyanyi sama Brian McKnight. Oh ya oke gitu. Padahal di Beneran sini nih lo, gitu. wah. Cool gitu. Beneran gitu. Bener ini ya udah oke gitu. Bener ya gitu. Ya benar. Terus tuh kayak udah mulai posternya ada nih, gue udah mulai beneran nih kayaknya gitu kan. Tapi kadang-kadang kan lo tahu sendiri kan kadang-kadang promotornya Tiba-tiba, apalah terus kayak
Lu taruh extra jerit apa sih terlalu Iya kayak terlalu. di awal tuh Iya terus nanti kan ternyata gue nggak jadi sedih banget. iya. Jadi gue kayak ya udah sok-sok biasa aja sampai hari H baru gue kayak wah, udah bisa lagi sesek asma langsung. Udah gitu kan kita belum pernah ketemu, obviously belum pernah ketemu. Terus kita bakalan duet lagu One Last Cry itu kan. Terus habis gitu gue ke ruang tunggunya dia, terus tuh kayak ada dia di situ. Terus tuh ayo kita ngulik One Last Cry yuk. Terus dia bawa gitar, terus dia main gitar dan dia nyuruh gue nyanyi dan kayak kita nyanyi bareng di ruangan ganti dia gitu yang kayak dengan akustiknya yang seadanya itu. ya kayak wow itu kayak momen gila sih. Tuh lagu One Last Cry kan lagu kayak istilahnya the big hitnya dia dan dibawakan bareng lo. Gitu. Alhamdulillah waktu itu tuh gue nyanyinya oke menurut standar gue. Jadi gue nggak nyesel. Kalau gue ini jelek, I can never forgive myself. Ya nggak sih kayak. Iya. Saya gue orangnya lumayan nyeselan ya. Iya. Jadi kayak harus bagus. Ya untungnya lagu itu lagu yang udah gue nyanyiin 40.000 kali kan. Jadinya gue kayak ya bring it on gitu. Tanggapan Bang Brian gimana? Alhamdulillah Bang Brian suka dengan performance gue dan kita keep in touch. Pernah ketemu lagi juga setelah performance itu di LA gitu. Gue juga itu lagu SMA gue. Asik. Jadi ya makanya kadang lagu SMA itu yang akan stuck sampai kapanpun juga. Benar. Yang sampai lu tua lu akan tetap dengerin itu. Dan susah buat ngelepasin dari penyanyi aslinya gitu karena pas gue kecil kan pasti gue ngikutin yang nyanyi aslinya kan gitu. Ya, padahal berarti masih kecil banget loh lagu itu. Lumayan kalau nggak salah 4 tahunan atau kurang. Iya kan? Iya, masih kecil soalnya, banget loh lagu itu loh baru. One Last Cry itu 92. Yes, exactly 92. Aku 90 kan. Tapi maksudnya kan setelah ya gue udah mulai gede gitu kan itu lagunya masih berkumandang lah. Dan bagian favorit gue itu favorit gue tuh. Tapi keren sekali Raisa prestasi bersama Abang Brian. Ada Alhamdulillah. International Ria? International pasti sih kita working towards. Karena kan bahasa Inggris Raisa dia lagu-lagunya lumayan banyak ya. Lumayan. Lumayan ya? Nggak terlalu. Sekarang jadi banyak sih karena di single-single yang kemarin udah banyak bahasa Inggris, terus di album ini juga ada Love and Let Go bahasa Inggris. Okay. Pengen banget sih, jadi ikhtiar gue sih abis album yang ini aku pengen nulis international album. Apakah udah ada beberapa linknya gitu udah mulai ada ya? Udah lumayan ada beberapa produser yang working together, terus juga masih belum tahu, kayak masih belum kebayang gitu big picture-nya apa, big goal-nya tuh apa gitu karena serem banget. Tapi ya setidaknya ada small step-nya. Iya pasti abis ini sih pasti kita akan berusaha untuk tadi picture-nya tadi semoga dijalanin dengan step yang pelan-pelan tapi nanti big-nya ketahuan gitu. Amin. Kita doakan Raisa dengan big picture yang bersama internasionalnya. International. Raisa emang demen dagang apa gimana sih? Emang kan jiwa entrepreneurship-nya tuh terpupuk dari waktu kecil dagang mogi-mogi katanya. Bener? Dagang momogi. Momo lagi. Bener? Momogi call me. Kalau gue jadi BA momogi abis ini kita bagi share. Itu ceritanya bener gak sih? Bener. Gimana? Tapi gue emang dari kecil tuh jiwa entrepreneurship gue tinggi banget. Gue waktu kecil gue jualan kayak kue bikinan gue sendiri waktu SD. Habis gitu gue jual jasa dengerin curhat. Wah, mantap. Gila tuh. kan? Kalau sekarang psikolog dong. Psikolog sekarang udah ada. Iya. Kalau dulu gue. Terus lo tarifin. Gue tarifin kan. What? Jaing juga ya. Keren. Tapi dulu tuh gue pengen jadi psikolog tadinya. Tapi ini gue pas SD loh. Astagfirullah. Masa lo gitu. SD curhat apaan? Masalahnya, karet lu kemarin diembat sama ini apa-apa. Gue juga bingung ya. Ada aja tapi loh, klien gue tuh ada aja loh. kliennya? Ada klien. Bayar. Bayar. Lihat ada
anak SD. Ngaripin temennya curhat. Terus gue jualan kertas file, terus jualan stiker, terus habis itu makin naik lagi gue jualan momogi itu, gue langsung belinya di agen, ya kan lebih murah, nggak di supermarket, gue beli di agen, agen beras, dia jual momogi juga. Terus gue jual di sekolah lebih mahal, terus gue jual kayak gue bawa cool box gitu ke sekolah, gue kayak jual es bonbon gitu. Kan biasanya kalau di kantin, gue harganya sama kayak di kantin, cuma gue home service kan. Ya maksudnya gue datang ke kelas. Lebih dekat lah. Gitu. Iya, lebih kayak no effort. Nyokap tahu? Tahu lah, malah gue di encourage. Woi. Iyalah, gokil lah. Berarti lu udah ada jiwa dagang. Ada jiwa dagang gue. Terus gue jualan apa lagi ya? Itu sih kertas file itu. Lu ada turunan Padang nggak sih? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada gue. Sunda, full blood Sundanese. Sunda? Yes. Oh, bokap nyokap Sunda. Wah, gila, gue malah berarti si Juni Records ini ya harusnya jadi bisnis dulu ya? Iya dong. Untuk yang tadi jiwa lo tadi itu. Jiwa entrepreneur gue. Jiwa entrepreneurship-nya muncul ternyata dari ada coffee shop juga lo bikin? Ada ini sebuah titik temu. Oh iya, tetangga kita. Terus ada. Yang di Bali juga ya? Yang di Bali juga, tapi itu ya. Iya. Terus. Iya satu grup lah. Yang di sini juga. Oh wow. Enggak juga sih, lagi maksudnya ada tuh kayak pengen kecil bisnis aja. apalagi nggak lo? Pengen yang bisnis. lagi pengen lo. Gue pengen bisnis ini sebenarnya tapi belum kesampaian gitu. Aku tuh suka banget make up. Jadi nextnya aku bakalan merambah. Ada anakku di atas, dia beli X Raisa loh. Iya. Yeah, warnanya agak coklat begitu. Yes. Itu adalah langkah pertama kita, tapi nextnya aku pengen banget venture ke itu beauty. Wah, itu harus sih kita doakan sukses. Amin. Itu udah bagus sih. Ya kan? Ya, nanti saya di endorse ya. Iya dong. Gue pakai apaan? Bisa kok, bisa. Oke, kita akan tadi ngomongin entrepreneurship-nya Raisa ternyata emang sudah tertanam dari dia SD. Jadi keren tadi sih buat gue, konsepnya keren tuh. Curhat dibayar. Sekarang ini terakhir nih albumnya Raisa yang ini. Untuk yang berarti masih ada sekitar 4 lagu atau 5 lagu lagi? 5 atau 6 lagu lagi. 5 atau 6. Udah jadi semua? Belum, baru ya masih kurang 3 lagu lagi lah. Oh, yang belum jadi? Atau udah direkam? Belum jadi. Belum jadi? Belum kepikiran? Enggak, soalnya gue sebenarnya udah ada lagu-lagunya, cuma gue kayak kayaknya bisa deh lebih bagus dari ini gitu. Oh, berarti masih ada 3 lagu yang emang bisa jadi mengisi di album ini. Yes. Udah ada beberapa yang beberapa akan kolaborasi. Itu bisa dibocorkan. Beberapa kan jadi kolaborasi. Apa? Terus ya itu kolaborasi itu doang yang dibocorkan. Oh, belum disebut siapa? Belum. Oh. Pokoknya collab seru pecah. Lokal. Terus ada beberapa. Oke. Terus sisanya sih ya masih akan inline sama 5 lagu yang udah keluar ini. Message apa sih yang pengen lo sampein di album lo yang nanti ini? Sebenarnya sih balik ke simplicity sih. Maksudnya gue kembali lagi ke lirik, kembali lagi ke apa ya, si momen-momen dek yang gue bilang tadi itu gitu loh. Kayak momen-momen kecil. Pengen menyampaikan nih momen-momen spesial gue. Gitu. Iya, kayak momen-momen kecil tapi penting banget gitu loh. Dan gue pengen abaikan yang kecil-kecil. Yes, karena kecil itu membuat hidup yang berwarna. Ya. Wow. Pasti. Ini nih kata-kata ini yang gue keluarin pas ada teman gue curhat. Oke. Jadi makanya mereka bayar gopek ke gue. Oke, sekarang paling pertanyaan standar aja sebelum terakhir kita nih. Filosofi hidup Raisa apa? Wow. Apa ya? Yang gue lagi pelajarin sih live in the present. Wow. Jadi kadang-kadang gue ngerasa terlalu terlalu future minded kayak. Dan terlalu tadi lo orang gampang menyesal berarti lo terlalu past juga. Kayak gue terlalu takut nyesel. Ya kalau nyesel tuh kan sebenarnya past. Gitu. Iya.
Terus dan kadang-kadang banyak dari kita yang terlalu future. Jadi kayak ibaratnya kalau gue udah konser di GBK gue bakalan seneng. Kalau gue udah bisa pergi ke negara ini jalan-jalan gue bisa seneng. Kalau misalnya gue punya mobil ini gue bisa seneng gitu. Tapi kayak mau sampai kapan gitu kan. Makanya kan kalau mau ngejar apa gitu kayak uang juga nggak ada serinya kan. Makanya nggak ada ujungnya gitu. Jadi kalau kita ngejarnya harta, ngejarnya uang, nggak akan ada ujungnya juga pencarian kita gitu. Jadi gue berusaha untuk live in the present. Pokoknya hari ini hari terbaik. Terus menurut gue tuh hari ini adalah hari yang paling penting yang akan gue jalanin gitu. Seperti hari ini yang gue bisa present momen gue bersama Raisa ini, gue nggak tahu nggak bakal bisa pulang lagi. Dan gue appreciate banget setiap momen yang sekarang nih gue appreciate Raisa di sini. Thank you for having me. Terima kasih. Gue amazed. Raisa bisa mau datang ke sini, terima kasih sekali. Iya dong. Wah, keren sekali Thank Raisa. you. Dan filosofinya, tos dulu. Mantap. Living in the present, living in the now. Ya? Now, yes. Tepuk tangan dong buat Raisa. Jangan mana-mana Tiba-tiba dulu. jadi serius gitu ya? Keren, tapi keren. Itu keren, gue seneng. Nah, ini udah terakhir, kita akan masuk ke Jambret. Yeay! Jambret. Apaan jambret? Tau nggak jambret aja. Bread jambret. Apa? Kayak lawakan zaman dulu kan? Bread jambret. Nih, Oh. orang Madura itu kalau bilang roti, bread jambret itu. Tahu juga di lawakan jadul. Jadi gini, ngejam bareng David. Asik. Jadi kita bikin lagu dadakan Oke. yang langsung di sini. Oke. Oke? Tentangnya bebas. Nah, tentangnya yang ada di kepala pertama, kata pertama, dan ada di kepala gue kata pertama, kita jadiin satu lagu. Tapi kita panggil satu orang temen Raisa ya. Oke, Haris. siap. Haris, bantuin Riz. Riz, Oh, Haris, sini Riz. Soalnya dia emang teman Jago nulis ya? teman nulis lagu aku dari Oh, gitu? album-album kemarin. Oh gitu Riz. Wih, Apa aja sih, Riz, tetangga dulu Naif base campnya di Borobudur, ternyata rumahnya Iya, dekat. benar. Ya udah sekarang Riz, kita bikin sesuatu. Gimana? Oke, Riz. Bikin lagu dadakan. Oke. Oke? Raisa yang ada di kepala Raisa sekarang, satu kata. Kamu. Kamu. Yang ada Nggak seru banget ya kata-kata gue? Apa? Oke. Kamu. Berarti yang di kepala gue yang sekarang adalah dingin. Kamu dingin. Oke. Dingin. Lo ada apa? Kata apa? Besar. Oh, oke. Jadi Baik. bikin sesuatu Baik. lagu Baik. yang ada kata kamu, yang ada kata dingin, dan ada kata Besar. besarnya. Mau bikin stylenya apa nih, Riz? Enak ya? Raisa, enaknya apa? Kalau Haris sih kita inilah Riz kayak belet. Boleh, bebas, Riz. Yang ada di lo pengen mainnya aja sekarang. Biasa kayak apa? Galau bersahaja gitu. Oke, siap. Wah, sih. Gila. Pakai mikrofon. 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 Oh, gue udah ada. Bisa. Oke. Mikrofon. Oke, kita bikin lagu dadakan bersama Raisa dan Haris di sini. Atau enggak kayak 4 chord diputer-puter. Siap. Ya biasalah Haris. Biasalah. Aduh. Terlalu Aduh, nih. dingin beneran nih. Enak. Lanjut. Gue duluan apa Raisa dulu? Silakan. Sweet. Yang punya rumah. Oke. Gue ya? Iya, Gue kan menang menang. ya? Oh iya. Jadi ini sebenarnya Lanjut. Gue duluan berarti. yang duluan tuh yang kalah apa yang menang? Yes. Kamu besar. Namun kamu paling cantik buatku. Kamu
besar juga. Namun hati ini tak cukup besar untuk mencintaimu. Oh, Yeah, yeah. Meski dingin di luar sana, aku tetap besar mencintai kamu. asik. Kamu, 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 kamu. Oh, yeah. Raisa nyanyikan. Meski akhir-akhir ini kamu dingin, dingin padaku, tapi cintaku tetap besar padamu. Cintaku tetap besar kepadamu. Oh sayangku si besar. Cintaku tetap besar kepadamu. Oh yeah. Oh yeah. Besar kamu.